Jadi, pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam kandungan bergantung dari asupan nutrisi yang diperoleh. Jika kebutuhan gizi tidak terpenuhi, maka akan terjadi masalah gizi. Baik Ibu Bidan, saya izin bertanya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Ramadhani dari Detik Kekebidanan Semester 2 Stikes Bina Cipta Usaha Purwokerto. Di sini saya akan membawakan berita tentang kehamilan. Dalam kehamilan ada dua tubuh, satu tubuh di dalam tubuh lain. Dua orang hidup di bawah satu kulit. Ketika begitu banyak kehidupan didedikasikan untuk menjadi integritas kita sebagai makhluk yang berbeda. Dalam tubuh ini adalah fakta yang luar biasa. Harta yang paling sejati adalah kesehatan, bukan emas ataupun perak. Membangun gizi berarti membangun keceriaan dan kesehatan. Maka dari itu, kita perlu tingkatkan kepedulian dan kebutuhan gizi, nutrisi, dan kebutuhan pangan yang sehat untuk anak. Nah, kebetulan sekali pada PKD Karang Banjar Purbalingga sedang diadakan penyuluhan untuk ibu hamil dan janin. Mari kita saksikan acara yang akan berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk datang ke acara penyuluhan pagi ini mengenai asupan gizi ibu hamil. Sebelum penjelasannya, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Saya Bidan Salesori Alindea dan rekan saya Bidan Umi Rahayu. Jadi, pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam kandungan bergantung dari asupan nutrisi yang diperoleh ibu. Itulah mengapa ibu hamil dianjurkan untuk memperhatikan makanan sehari-harinya agar sesuai dengan pesan gizi seimbang ibu hamil. Ibu hamil merupakan salah satu sasaran prioritas dalam program percepatan penurunan angka stunting dengan pendekatan keluarga. Jadi ibu-ibu tahu nggak sih apa itu gizi seimbang? Karena belum tahu, kita bagi ini dulu ya untuk ibu-ibu baca dulu. Jadi, gizi seimbang adalah asupan sehari-hari yang diperlukan untuk memenuhi gizi harian sesuai dengan kebutuhan atau kondisi tubuh. Ada beberapa faktor penting yang diperhatikan dalam upaya memenuhi gizi seimbang. Yang pertama yaitu makanan sehat, hindari daging mentah atau setengah matang. Yang kedua, mengonsumsi makanan dan minuman yang bersih. Yang ketiga, melakukan aktivitas fisik secara rutin. Dan yang keempat, menjaga berat badan ideal. Jika kebutuhan gizi tidak terpenuhi, maka akan terjadi masalah gizi. Masalah gizi yang sering terjadi pada ibu hamil adalah KET atau kekurangan energi kalsium, anemia, daki, atau gangguan akibat kekurangan yodium. Masalah gizi tersebut berdampak pada kualitas generasi yang akan datang karena memperlambat pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta penurunan kecerdasan. Ada pula tips untuk memenuhi gizi seimbang. Yang pertama, mengetahui dan memenuhi kebutuhan kalori setiap harinya. Yang kedua, mengonsumsi makanan bergizi. Yang ketiga, tidak melewatkan sarapan pagi kalipun ibu mengalami morning sickness atau mual-mual. Yang keempat, menghindari makanan pedas dan berlemak. Dan yang kelima, menghindari minuman bersoda, beralkohol, dan berkafein tinggi. Ada pula manfaat untuk gizi seimbangnya itu sendiri, yaitu yang pertama, untuk menunjang proses pertumbuhan berbagai organ ibu hamil. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan selama proses pertumbuhan janin. Yang ketiga, persiapan laktasi untuk meningkatkan produksi ASI. Dan yang keempat, menghindari cacat bawaan, IUGR, BPLR, dan prematur. Itulah materi yang kita paparkan hari ini.
Apakah Ibu ada yang ingin ditanyakan? Ya baik Ibu, perkenalan terlebih dahulu sebelum ke pertanyaannya. Ibu bidan, saya ingin bertanya, apakah boleh bagi kita ibu hamil mengkonsumsi mie instan? Boleh-boleh saja, tetapi kalau untuk mie instan itu tidak sering gitu. Jadi pilihan mie instan itu bukan pilihan yang baik untuk dikonsumsi ibu hamil. Lebih baik lagi ibu hamil mengonsumsi makanan yang non MSG. Apakah bisa dipahami? Bisa, baik, terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Bu bidan, saya izin bertanya, saya ibu kandung dari Tiur. Kebetulan anak saya keluhannya mual muntah terus. Itu cara mengatasinya gimana ya? Apakah pemenuhan gizinya kurang seimbang atau bagaimana? Terima kasih. Jadi pada trimester awal ibu hamil seringkali mengalami mual dan muntah sehingga perlu pengaturan makan supaya kebutuhan gizinya tetap terpenuhi. Seperti ibu dapat mengonsumsi makanan dalam porsi kecil namun frekuensi sering. Selain itu, ibu hamil juga bisa mengonsumsi minuman atau makanan yang kandungannya dapat berinteraksi dengan sistem saraf pusat dan perut untuk memperbaiki gejala mual seperti wedang jahe. Baik Ibu bidan, saya izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibu Fian. Pertanyaan saya, berapa banyak kebutuhan kalori yang dibutuhkan ibu hamil saat trimester pertama? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Fian. Jadi pemenuhan kebutuhan ibu hamil dapat diperoleh dengan menggunakan pola makan bergizi seimbang. Minuman gizi seimbang ini dikemas dalam tampaknya isi piringku yang menggunakan porsi makan yang dikonsumsi dalam satu piring, yaitu 1/3 makanan pokok, 1/3 sayur-sayuran, 1/6 buah-buahan, dan 1/6 berisi lauk pauk. Pada ibu hamil, kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan tentunya berbeda dengan sebelum hamil. Jika sebelum hamil membutuhkan energi 2.600 kilokalori, maka setelah hamil akan bertambah 180 kilokalori dan protein 17 gram. Jadi total saat hamil yang diperlukan dalam sehari yaitu 2.780 kilokalori. Baik, untuk contoh makanannya akan kami tunjukkan terlebih dahulu, ya. Baik ibu-ibu semuanya, jadi ini adalah contoh menu makanan bergizi seimbang dalam sehari. Bisa 2.600 kilokalori, saat hamil bisa bertambah 180 kilokalori, jadi 2.780 kilokalori. Untuk menu sarapan paginya, ibu bisa menggunakan nasi putih, telur dadar, tumis buncis, tempe, dan susu. Untuk cemilannya bisa tambahkan bubur kacang hijau. Untuk menu makan siangnya bisa menggunakan nasi, sayur bening, ikan, pisang, dan jus wortel. Untuk menu malamnya, ibu bisa menggunakan nasi, ayam, tumis, kangkung, susu, dan pepaya. Jadi bisa ditotal secara keseluruhan yaitu 3.067 kilokalori. Demikian penyuluhan pada pagi hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah memperhatikan dan telah memberikan pertanyaan kepada kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyuluhan yang diselenggarakan oleh bidan di PKD Karangbanjar Purbalingga. Dari kegiatan penyuluhan tadi, yuk ibu mulai memperhatikan asupan gizi seimbang karena periode ini sangat penting bagi tubuh kembang anak. Tidak optimalnya perkembangan janin pada masa ini dapat berpengaruh terhadap kesehatan dan kecerdasan anak di masa mendatang. Pengetahuan ibu hamil terkait menyusui juga tak kalah penting karena anak akan mulai menerima ASI. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.